Hai Hooper, karya seni lukisan seringkali menjadi pilihan untuk menghiasi ruangan. Namun, ada juga beberapa lukisan yang justru membuat bulu kuduk merinding, seperti beberapa lukisan di Indonesia ini, yang konon menyimpan misteri, bahkan seringkali dikaitkan dengan kejadian mistis. Penasaran seperti apa? Berikut ini kita akan bahas lukisan-lukisan misterius di Indonesia. Lukisan Bung Karno. Soekarno atau yang akrab disapa Bung Karno merupakan sosok proklamator yang dibanggakan seluruh warga Indonesia. Sebagai bentuk apresiasi terhadap jasanya, banyak seniman yang menciptakan karya tentang Bung Karno, mulai dari film hingga lukisan. Salah satu lukisan Bung Karno yang cukup terkenal adalah lukisan yang berada di Museum Bung Karno, Blitar. Lukisan karya I.B. Said tersebut dibuat pada tahun 2001. Sebelum berada di Museum Bung Karno, lukisan tersebut disimpan di Istana Bogor. Pada tahun 2004, pihak keluarga memindahkannya ke Blitar. Sekilas, tak ada yang aneh dengan lukisan berukuran 150 cm x 175 cm ini. Hanya tampak Bung Karno yang terlihat gagah dengan jas dan kopiah khasnya. Namun, banyak pengunjung museum yang mengaku pernah melihat dada Bung Karno pada lukisan tersebut berdetak, seperti orang bernapas. Menurut budayawan Dimas Cokro Pamungkas, bagian jantung Soekarno pada lukisan tersebut akan terlihat bergerak jika kita melihat ke arahnya. Itulah sebabnya lukisan ini seakan tampak hidup dan seperti sedang bernapas. Sebagai informasi, Museum Bung Karno memang berhadapan dengan makam sang proklamator tersebut. Tak heran bila para pengunjung sering menghubungkan lukisan tersebut dengan hal-hal mistis. Lukisan menyeramkan Oi Huilan. Di ruangan bernama The Sugar Baron, Hotel Tugu, Malang, Jawa Timur, lukisan Oi Huilan masih dipajang hingga sekarang. Tidak diketahui siapa pelukisnya, namun, lukisan ini sudah tua. Seperti nama lukisan, pelukis menggambarkan sosok wanita keturunan Tionghoa bernama Oi Huilan. Cantik, dalam lukisan realisme ini, sorot mata sipit Oi Huilan menatap ke depan. Menatap ke arah pelukis, Oi Huilan mengenakan gaun dari kain yang terlihat mahal. Oi Huilan berdiri di depan sebuah cermin besar. Dari pantulan cermin di belakangnya, rambut hitam Oi Huilan dibiarkan terurai. Panjangnya sampai di bawah pantat. Lukisan Oi Huilan disebut-sebut menjadi salah satu lukisan yang menyeramkan. Saat dipandang, lukisan ini memang terlihat hidup. Lukisan ini diyakini bisa menghantui siapapun. Arwah Oi Huilan dipercaya masih ada di dalam lukisannya. Siapa Oi Huilan? Oi Huilan ternyata anak seorang konglomerat Cina asal Semarang, Jawa Tengah, Oi Tiong Ham. Oi Huilan lahir di Semarang pada tanggal 2 Desember tahun 1889. Oi Tiong Ham merupakan pengusaha gula ternama. Kekayaannya terkenal di seluruh Asia dan Eropa. Di Semarang, Oi Tiong Ham membangun rumah bergaya Cina di atas tanah seluas 93 hektare. Rumah mewah beserta kekayaan Oi Tiong Ham juga disebutkan tersebar di beberapa negara di Eropa dan Amerika. Istri pertama Oi Tiong Ham adalah Goe Bing Nio, ibu kandung Oi Huilan. Oi Tiong Ham juga memiliki 18 istri muda dan gundik. Dengan kekayaannya, Oi Tiong Ham mampu menghidup istri-istri dan 42 anaknya. Dari puluhan saudara beda ibu itu, Oi Huilan merupakan anak kesayangan Oi Tiong Ham. Sebab, Oi Huilan dipercaya memiliki tuah yang mendatangkan keberuntungan. Perjalanan hidup Oi Huilan bisa diketahui buku berjudul Novice Last Forever. Buku ini ditulis Oi Huilan sebelum meninggal pada 1992. Lukisan Nyi Roro Kidul. Meski sosoknya antara ada dengan tiada, namun keberadaan penguasa pantai selatan Nyi Roro Kidul konon diyakini masih hidup hingga sekarang. Dan secara tidak langsung, kehadiran sosok sang ratu penuh misteri yang diidentifikasi senang berbusana serba hijau itu, diwakili sejumlah lukisan dirinya buah karya maestro seni lukis tanah air, almarhum Basuki Abdullah. Lukisan-lukisan diri Nyi Roro Kidul, yang tak kalah misteriusnya dalam proses pembuatannya itu, hingga kini tersimpan rapi di kamar nomor 308 di hotel tertua di kawasan Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Dan inilah sekelumit kisah misteri di balik lukisan Nyi Roro Kidul yang melegenda. Kawasan Pelabuhan Ratu memang begitu menyita perhatian. Bagaimana tidak, Basuki Abdullah, sang maestro seni lukis tanah air yang bergaya naturalistik realistik, mampu menggambarkan sosok sang ratu dengan kewibawaan dan kecantikannya yang memukau. Namun, sebelum menghasilkan salah satu lukisan fenomenalnya itu,
Basuki Abdullah kabarnya sempat mencoba melukis Nyi Roro Kidul dengan menggunakan 3 model dan digarap di Pantai Parangtritis, Yogyakarta. Namun anehnya, belum lagi lukisan itu rampung, satu persatu model yang dipakai Basuki Abdullah dikabarkan sakit dan kemudian meninggal dunia secara misterius. Benarkah? Berikut penuturan Putri Basuki Abdullah, Cecilia Sidawati dan Maeva Salma, Kepala Museum Basuki Abdullah, yang dilansir dari beberapa sumber. Cerita yang saya dengar memang beberapa model Bapak saat melukis Nyi Roro Kidul sakit dan kemudian meninggal. Tapi cerita ini tidak saya dengar langsung dari Bapak, makanya saya tidak tahu persis cerita sebenarnya seperti apa. Yang pasti, lukisan Bapak yang pakai model itu memang tidak pernah selesai. Mungkin Nyi Roro Kidul memang tidak mau dilukis dengan menggunakan model, ungkap Cecilia, dikutip dari salah satu tayangan televisi. Sementara itu, Kepala Museum Basuki Abdullah Maeva Salma tidak membantah cerita tersebut. Menurutnya, memang benar almarhum Basuki Abdullah pernah melukis sosok Nyi Roro Kidul dengan menggunakan 3 model cantik. Dalam perjalanannya, belum lagi lukisan itu selesai, satu persatu model sakit dan bahkan ada yang akhirnya meninggal dunia. Bisa jadi hal ini terkait mistis, tetapi bisa juga bukan. Terserah bagaimana orang menilainya, jelasnya. Kehadiran sosok wanita misterius. Konon, pasca kematian modelnya, Basuki Abdullah pun kian tertantang untuk melukis sosok Nyi Roro Kidul yang telah begitu dikaguminya semenjak remaja. Bersama istri dan putrinya, sang maestro pun menghubungi pengurus hotel dan meminta izin untuk melukis langsung Nyi Roro di kamar favoritnya, kamar 308. Setibanya di hotel, kejadian aneh justru saya alami. Saat saya tengah menunggu ayah dan ibu yang tengah check-in, saya tiba-tiba saja dihampiri seorang wanita cantik bersyal hijau yang sangat misterius. Saya gak tahu apakah itu perwujudan dari Nyi Roro. Yang jelas, wajah itulah yang kemudian saya lihat di lukisan Bapak tentang sosok Nyi Roro Kidul, imbuh Cecilia. Benarkah wanita cantik tersebut adalah wujud asli Nyi Roro Kidul, seperti yang kita lihat di lukisan karya-karya Basuki Abdullah? Entah apapun jawabannya, yang jelas secara sepintas, lukisan-lukisan Basuki Abdullah tentang sosok Nyi Roro Kidul terlihat layaknya lukisan di atas kanvas pada umumnya. Tapi bagi sebagian orang yang diberi kemampuan untuk bisa melihat hal-hal khusus lewat mata batinnya, konon lukisan-lukisan itu justru seperti bernyawa. Nah, bagaimana Hooper? Jika kalian suka dengan video ini, yuk bantu like, komen, dan subscribe-nya. Dan semoga teman-teman semua diberi kesehatan di sepanjang hari-harinya, dan selalu dilancarkan rezekinya juga ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.